Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat pendengar, selamat datang di podcast kami. Dan ini merupakan podcast spesial dan juga perdana. Bersama saya Aca. Hari ini kita punya kolaborasi keren antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan mahasiswa dari Universitas Sultan Zainal Abidin. Dan tentunya topik yang akan kita bahas kali ini itu sangat menarik teman-teman, karena kita akan membahas tentang Ormawa di Indonesia dan juga di Malaysia. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk saja ke infonya. Pertama-tama izinkanlah saya Aca untuk memperkenalkan narasumber kita kali ini yang tentunya sangat spesial ya. Oke, yang pertama, narasumber kita pertama yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Siapa ini? Saya manggil siapa ini? Mbak Aca saja. Oh, Mbak Aca. Ya, terima kasih, Mbak Aca. Di sini saya Muhammad Anaf Hakoni Yafi selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas. Mungkin itu saja pengenalan saya. Nanti akan dilanjutkan oleh narasumber dari teman-teman Malaysia. Oke, terima kasih Kak Yafi. Selanjutnya, wah, mau dari mana dulu nih? Karena mata kiri teman-teman? Thank you. Kanan dulu aja ya. Oke, silakan Kak. Namanya siapa sih? Nama saya Ahmad Nur Arif bin Khairul Anwar daripada mahasiswa dari Miza. Insyaallah. Lalu selanjutnya, Sekiranya nama saya Muhammad Syakib Biauda dari Uniza, belajar Malaysia. Insyaallah. Nah, ini nih, ada teman-teman kita yang perempuan juga. Kira-kira siapa nih Kak namanya? Aduh, nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Zakari. Saya juga mahasiswa daripada Uniza tahun 2. Selanjutnya, Nama saya Nur Irdina Wahirah binti Faizul. Boleh panggil saya Irdina daripada Uniza. oke. Jadi teman-teman kita ini sudah jauh-jauh dari Malaysia, teman-teman, datang ke Sidoarjo. Sebelumnya, jika di Indonesia kita memanggil kakak untuk saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Nah, kalau di Malaysia gimana nih? Manggilnya kak ataukah apa? Kalau di Malaysia, Mas tu abang, Oh, mas itu abang. Ya, kalau perempuan? Mbak tu kakak. Oh, mbak itu kakak. Oke. Jadi bisa dipanggil bang dan ini bisa dipanggil kakak. Iya. Oke. Kalau di Sidoarjo sendiri itu ada panggilan lagi lain teman-teman selain kakak, mas atau bang. Nah, kalau laki-laki itu gu. Kalau perempuan itu yuk. Iya, gu dan yuk. Jadi bisa dipanggil gu Yafi. Oke. Oke. Saya ingin tahu seputar organisasi mahasiswa, atau kalau di Malaysia bisa disebut persatuan, Iya. persatuan mahasiswa. Oke. Nah, kalau di Indonesia nih, Gu Yafi, kira-kira organisasi mahasiswa di Indonesia itu seperti apa nih strukturnya? Organisasi, oh ya, sebelumnya terima kasih. Ini saya mungkin ada host kita yang di samping ini tanya terkait mengenai organisasi yang ada di Indonesia. Jadi organisasi yang ada di Indonesia itu sangat banyak, terutama ini kita ngomong dalam lingkup di ruang universitas kita saja ya. Jadi kalau di universitas, di skala kita di universitas itu ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa. Terus kemudian ada yang namanya UKM. UKM itu buat unit kegiatan mahasiswa. Terus kemudian ada Ormek. Ada Ormek itu organisasi mahasiswa eksternal kampus. Terus kemudian ada banyak lah, pokoknya organisasi-organisasi di kampus ini banyak. Nah, ini kebetulan saya ini ada yang dinamakan itu organisasi intrakampus, yang dimana membantu terkait proses berjalannya dari kampus sendiri. Terutama di tingkat fakultas ini kan kita ngomong di skala BEM eksekutif ya, Bang. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ini skalanya berarti seperti pemerintahan kecil. Nah, Ya, nah. pemerintahan kecil. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih, khususnya di Uniza itu seperti apa? Di Uniza kami ada 3 tahap. Ya. Kan? Ya. Okey, yang pertama MVP seperti presiden di sini. Ya. Dia mengetuai seluruh Uniza. Dan yang kedua PMF, iaitu Persatuan Mahasiswa Fakulti. Kami di bawah PMPI,
Persatuan Mahasiswa Kontemporari Islam. Okey. Dan di bawah fakulti itu juga kami terbaik kepada jurusan. Ya, jurusan. Dan di bawah jurusan itu pun ada juga persatuan. Seperti kami di bawah Persatuan Syariah. Persatuan Syariah. Jadi secara umum sistemnya itu sama ya teman-teman. Jadi kalau di sini bisa dibilang BMU, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia tadi MPP. Ya ini saya izin menambahkan lagi ya. Ya, boleh Kak? Tadi sebenarnya ranah struktural dari organisasi sendiri yang ada di UNISA dengan yang ada di Indonesia ataupun di Indonesia dengan Malaysia itu sama. Di UNSIDA sendiri itu ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Itu skala dia udah satu universitas. Terus kemudian kalau di bawahnya lagi itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Itu di UNSIDA sendiri ada Fakultas Agama Islam, terus kemudian Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, terus ada Fakultas Sains dan Teknologi. Itu di setiap fakultasnya itu mempunyai Badan Eksekutif Mahasiswanya. Nah, terus kemudian di skala bawahnya lagi itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, itu dia mencakup banyak skalanya di lingkup prodi aja. Jadi seperti itu sebenarnya sama yang disampaikan oleh dari Mbak Dina tadi ya. Jadi seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas penjelasan lebih panjangnya. Dan selanjutnya kita lanjut saja ke segmen ketiga. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yani, adakah dari teman-teman UNISA pertanyaan? Misal, ini, wah sama nih keluhannya, tantangannya itu sama, atau bagaimana? Iya, sama dari segi dana. Sebenarnya di dalam program kami menginginkan lebih banyak wang untuk menganjurkan program itu. Tapi pihak universitas melimitkan, menghaidkan duit itu untuk kami. Kadang-kadang kami minta RM5,000. Kadang-kadang kami hanya mendapat RM1,500 saja. Jadi kami perlu berusaha keras untuk mengambil dana dari luar, buat surat untuk minta duit daripada orang. Itu satu kesusahan lah untuk kami. Kalau di UNISA kebiasaannya kalau nak minta dana dia ada proses-proses dulu. Maksudnya panjang. Dia yang pertama kena buat staf kerja, dan yang kedua kena bentang dengan pegawai-pegawai di UNISA. Jadi menyebarkan di pegawai-pegawai yang ada di UNISA. Ya, bentang peruntukan dana yang digunakan untuk program ini. Menunjukkan dananya itu digunakan untuk apa Ah, saja. iya. Sebenarnya di situ pegawai-pegawai di UNISA akan cut bajet. Kepotong contoh dari RM5,000 mungkin akan dapat RM2,000, RM5,000. Itu masalah yang dihadapi di UNISA. Jadi nggak jauh beda ya. Iya. So pasti kalau bersangkutan dengan dana itu agak susah, terutama untuk menjalankan program. Jika dananya kurang, tentu saja program tidak berjalan dengan maksimal. Mungkin itu juga yang menjadi tantangan kita ya sebagai mahasiswa yang ikut di organisasi. Bagaimana caranya program kerja ini kita udah rancang sedemikian rupa sebagus mungkin, tapi kita tidak punya uang untuk melaksanakan program kerja. Itu kan sebuah tantangan juga untuk kita. Bagaimana caranya program kerja yang kita buat ini harus selesai. Entah itu nanti kita membuat proposal, kita ajukan di perusahaan-perusahaan. Jadi seperti itu juga merupakan sebuah tantangan juga nih untuk kedepannya. Bahwasanya ternyata dan itu alurnya jadi seperti ini, kurang lebihnya ya sama juga dari pemaparan dari teman-teman Malaysia dan Indonesia terkait organisasi yang ada di Malaysia dan Indonesia itu agak sama. Iya, agak sama ya. Bisa dibilang 10-12 atau 11-12? Bisa dibilang 10-12. 10-12, agak bedanya ya. Iya, oke. Baik, untuk pertanyaan ini sekiranya cukup? Apa ada Ada pertanyaan dari teman-teman?
mungkin saya ya nyari pertanyaan yang Oke, boleh silakan. Mungkin kalau itu program kerja yang dilaksanakan dari teman-teman Malaysia ini seperti apa sih bentuknya suatu program kerja? Mungkin ada program kerja unggulan dari teman-teman persatuan yang ada di Malaysia. Mungkin bisa dijelaskan apa sih program unggulannya? Kegiatan-kegiatan. Program kerja unggulan dari persatuan yang ada di Malaysia, khususnya di Indonesia. Iya. Seperti kami kan Persatuan Syariah. Jadi kami memfokuskan tentang Islam. Jadi program yang kami anjurkan itu banyak ke arah Islam lah. Contohnya daurah ceramah agama, pengajian agama itu banyak lah. Dari segi kebajikan masyarakat pun pada bulan Ramadan kami memasak dan memberikan makanan itu kepada orang ramai, gotong royong, gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu istilahnya seperti bagi-bagi takjil, Namanya itu bakti sosial, takjil. iya, untuk memberikan menu buka puasa kepada orang-orang di sekitar, betul? Iya, gitu. Jadi nggak jauh beda ya teman-teman. Oke, ada lagi kan apa pertanyaannya? Saya juga di di BEMFAI ini kan juga ada suatu program kerja unggulan yang dimana kabinet itu nama kepengurusan. Kepengurusan tuh kabinet saya itu namanya Askara Karya. Jadi saya di BEMFAI itu punya program kerja untuk mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman yang khususnya yang ada di FAI Fakultas Agama Islam. Nah itu ada yang namanya ruang karya. Nah di dalam ruang karya itu ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dimana pelatihan-pelatihan tersebut itu untuk mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman teman-teman FAI yang normal. Terus kemudian ya yang nantinya dari setelah setelah pelatihan-pelatihan itu teman-teman kita ikutan lomba-lomba yang ada di luar. Jadi seperti itu. Itu juga nantinya akan membranding dari Fakultas Agama Islam sendiri dan juga membranding dari Universitas Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Baik, jadi sudah jelas ya bentuknya seperti apa nih kegiatan-kegiatan yang ada di Malaysia, baik di Uniza ya tentunya, dan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan tentunya kegiatannya pasti banyak sekali ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu nih, kira-kira seberapa excited panitia di kegiatan? Excited sekali. Rating dari 5 sampai 10. Rating excitednya seluruh program yang diadakan di Indonesia. Nah, di Indonesia program kerja kalian. Rating dari 5 atau 1 sampai 10 deh. Kalau saya seperti 10 ke 10. 10 ke 10. Kita harus excited dengan program kerja kita sendiri. Iya. Ya kan? Nah, kalau ini kepada ketua BEMFAI ini, Kalau saya sendiri ratingnya itu dari 1 sampai 10 ya. Iya. Itu bisa dikatakan 8/5 lah. kenapa nih? 8 ke 10. Iya, 8,5/10. Nah, iya, oke. Nah seperti itu. Kenapa? Sampai poin 2 tu nak mana? 1,5. Kalau itu saya. Kalau 2 dapat kan 8,5/10. Oke. Kenapa kok seperti itu? Mungkin ini dari teman-teman mahasiswa sendiri itu kesadaran dia terkait organisasi itu sangat kurang, sehingga sebenarnya itu kita sudah merancang terkait program kerja yang sudah sangat bagus, tapi antusiasme dari teman-teman sendiri itu sangat kurang, sehingga itu yang membuat membuat dari teman-teman sendiri itu mau melaksanakan agak ragu-ragu gitu loh, mau melaksanakan atau enggak, yaitu melihat SDM kita. Jadi seperti itu, makanya saya bisa mengatakan bahwasanya 8,5 dari per 10. Jadi seperti itu. Baik. Oke, cukup untuk segmen kita kali ini. Kita lanjut saja ke segmen terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu perbedaan budaya atau aktivitas dari organisasi mahasiswa. Nah, kalau soal budaya nih, adakah perbedaan signifikan nggak dalam aktivitas organisasi mahasiswa? Yang pertama di Indonesia dulu nih,
budayanya seperti apa sih aktivitas mahasiswa yang dilakukan? Mungkin ini aja bisa dilempar ke dari teman-teman persatuan dia. Ya, persatuan yang ada di Malaysia nanti. Soalnya di segmen pertama tadi pertanyaan dari Indonesia dulu, jadi Oke, boleh. enak itu ya. Iya, iya. Dari Malaysia dulu. Oke, dari Malaysia dulu bagaimana nih? Kebiasaan. Santai aja. Saya sedikit nervous. Kalau baru panggil apa, kau minta Ya, grogi. Nervous. Nervous. saya pun terus. Perbezaan budaya di Indonesia dengan Malaysia memang agak berbeza. Dari segi yang saya nampak, dari segi pemakaian. Dalam konteks Uniza ataupun Terengganu, dari segi pakaian tu lebih kepada menutup aurat dan labuh. Di sana pun kita dapat beza. Jikalau dia Islam, dia majoritinya majoriti. Ya, mayoritas. Mayoritas. Kebanyakan dia adalah orang Islam, orang Muslim. Kalau saya, jadi menurut saya, pandangan saya, kalau di sini walaupun orang Islam tapi masih lagi tidak menutup aurat. Masih ada yang bercelana, seluar pendek. Itu dari segi apa yang saya lihat. Oke, selanjutnya nih dari Indonesia sendiri gimana sih organisasi budayanya itu? Mungkin untuk budaya dari organisasi sendiri yang ada di Indonesia itu biasanya untuk kegiatan sendiri kita tak lepas dari peran kita sebagai mahasiswa, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya peran mahasiswa itu agent of change, yaitu agen dari suatu perubahan. Terus kemudian ada lagi agen of social control, ada iron stop, dan itu kita tanamkan di dalam organisasi sehingga nanti di kegiatan organisasi itu biasanya kita sering berdiskusi, terus kemudian kita kita tetap mengikuti terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang itu merugikan dari masyarakat Indonesia. Nah itu peran kita, apalagi kita sebagai mahasiswa nih ya, kata orang-orang itu sebagai penyambung lidah rakyat. Artinya persoalan-persoalan yang memang kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dan rakyat itu merasa keberatan, yang menyampaikan aspirasi dari rakyat itu tadi ya kita sebagai mahasiswa. Jadi seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatannya itu semisal kayak ada diskusi, terus kemudian bedah buku, seminar terkait pendidikan, sekolah politik, dan masih banyak kan untuk kegiatan-kegiatan dari organisasi sendiri. Jadi seperti itu. Saya ada soalnya, bedah buku tuh gimana ya? Bedah buku. Jadi untuk paham, maksud saya yang saya katakan terkait bedah buku itu paham nggak? Kita, misal contoh kita untuk pertemuan hari ini kita ada buku filsafat ilmu. Nah itu kita ada pemantik, pemantik itu ada pembicara di sana. Nah itu nanti buku itu kita baca, terus kemudian nanti dari semua yang datang disuruh menyampaikan terkait apa yang sudah dipahami dari buku itu. Jadi itu untuk menambah literasi kita sebagai mahasiswa. Paham nggak? Literasi itu membaca. Apalagi mahasiswa yang baca ini sangat minim terkait literasi. Nah kalau kegiatannya di Indonesia sendiri, selain yang berhubungan dengan dakwah, adakah seperti bakti sosial, memberikan santunan kepada anak yatim atau bagaimana persatuannya mungkin? Bakti sosial maksudnya lapangan dengan masyarakat. Iya, betul. Di Indonesia khususnya Indonesia menerapkan itu organisasi atau persatuan, diorang mewujudkan satu statement iaitu hero community. Apa itu hero community? Hero community dia lebih kepada mendorong masyarakat di luar kampus, khususnya di Terengganu buat masa sekarang ini. Di luar negeri tidak ada lagi. Jadi masih di satu area ya? Masih di Kawasan. lingkup kampus, iya? Di kawasan kampus? Di luar kampus, Di luar kampus? contohnya di negeri Terengganu, khususnya di Paka, Besung, Masih lagi dalam Terengganu. masih lagi dalam iya. hero community yang menerapkan itu bela-bela kita. Jadi bisa dibilang mahasiswa di Indonesia itu lebih ekspresif ya, menyuarakan aspirasi masyarakat. Jika di Malaysia ini fokus ke internalnya dan juga dakwahnya. Betul.